Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kerja yang berbahagia. Informasi lowongan pekerjaan. Kembali hadir menginformasikan kepada Anda kabar terbaru seputar dunia kerja. Banyak isu yang beredar tentang dibukanya negara Malaysia. Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Malaysia sampai sekarang masih tutup. Pemerintah hanya baru sebatas penandatanganan kesepakatan kedua negara. Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob mengatakan penandatanganan MOU ini merupakan momen besar dan penting. Karena ini merupakan komitmen berkelanjutan pemerintah Malaysia dan Indonesia untuk memberikan dampak besar dan berkepanjangan kepada rakyat kedua negara. MOU ini akan memastikan segala proses pengambilan dan mekanisme perlindungan PMI akan dilaksanakan secara komprehensif oleh pihak-pihak terkait, berdasarkan perundang-undangan di kedua negara. Dalam hal ini saluran tunggal bagi PMI ke Malaysia telah disetujui hanya menggunakan sistem saluran tunggal atau one channel system, yang hanya menyaring majikan yang layak menggaji PMI, kata Ismail. Selain itu, PM Ismail menyatakan Malaysia juga telah meratifikasi Protokol 29 ILO, sebagai komitmen Malaysia untuk memberantas isu buruh paksa, termasuk memberi perlindungan untuk pekerja migran Indonesia. Malaysia juga sudah menyiapkan beberapa fasilitas, agar para pekerja bisa menyampaikan aduannya, termasuk soal kekerasan yang dilakukan oleh majikan. MOU ini disebut merupakan pembaruan dari perjanjian yang masa berlakunya habis pada 2016, dengan beberapa perubahan signifikan. Salah satunya, pendataan seluruh PMI dalam satu sistem yang terintegrasi dengan pemerintah Malaysia. Kita ingin semua pekerja migran Indonesia yang bekerja ke Malaysia terdata di perwakilan RI, sebagai dasar untuk melakukan perlindungan yang optimal bagi PMI selama bekerja, kata Erga Grenaldi, atase tenaga kerja KBRI di Kuala Lumpur. Malaysia adalah negara yang paling banyak menerima tenaga kerja Indonesia. Menurut data Bank Indonesia, pada kuartal kedua 2020 terdapat 1.701 pekerja migran Indonesia di Malaysia. Selama bertahun-tahun, banyak pekerja migran di Malaysia melaporkan penganiayaan oleh majikan dalam berbagai bentuk, mulai dari beban kerja yang berat, tidak digaji, ditempatkan dalam kondisi hidup yang buruk, hingga kekerasan fisik. Sebuah studi pada 2018 menyimpulkan bahwa hukum di Malaysia belum cukup untuk melindungi para pekerja migran, ditambah penegakan hukum yang buruk. Meskipun ada banyak aturan yang spesifik, kata para peneliti, perlu dibuat aturan khusus yang hanya berfokus pada perspektif pekerja migran. Apa isi nota kesepahaman terbaru? MOU tentang pekerja migran didorong oleh kebutuhan Malaysia untuk pekerja di sektor-sektor lain, misalnya perkebunan sawit. Nota kesepahaman tentang perekrutan dan penempatan pekerja domestik Indonesia pertama kali ditandatangani Indonesia dan Malaysia pada tahun 2006, dan diperbarui 5 tahun kemudian. Namun berhenti diperbarui pada 2016, karena kedua pihak tidak mencapai kesepakatan. Tahun ini, setelah berkali-kali didesak oleh pemerintah Indonesia, Malaysia akhirnya setuju untuk menambah poin-poin perlindungan bagi pekerja domestik Indonesia yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Menurut Erga, persetujuan itu mungkin didorong oleh kebutuhan Malaysia untuk pekerja di sektor-sektor lain, misalnya perkebunan sawit. Tapi kita dorong agar diselesaikan terlebih dahulu MOU ini, sebelum mendapatkan pekerja migran Indonesia ke seluruh sektor ke Malaysia, ujarnya. Poin-poin yang ditambahkan Indonesia pada perjanjian antara lain. 1. Mendata semua pekerja migran Indonesia PMI, dalam one channel system, yang terintegrasi dengan pemerintah Malaysia. Data mencakup lokasi bekerja, identitas majikan, dan latar belakang majikan. 2. Menaikkan upah minimum dari Rp1.200 4 juta rupiah, menjadi Rp1.500 5 juta rupiah. 3. Melarang majikan menahan paspor atau dokumen pribadi milik pekerja migran, dan mewajibkan pemerintah Malaysia untuk memastikan larangan ini dipatuhi. 4.
mewajibkan majikan memberikan hak pekerja untuk menggunakan telepon atau berkomunikasi kepada keluarga atau perwakilan RI di Malaysia. 5. Mensyaratkan endorsement kontrak kerja oleh perwakilan RI di Malaysia untuk pembuatan atau perpanjangan visa kerja. 6. Proses penempatan pekerja hanya bisa dilakukan oleh agensi yang terdaftar di pemerintah Malaysia dan perwakilan RI. Berdasarkan perjanjian terbaru, pemerintah Malaysia juga berkomitmen tidak akan lagi memungkinkan konversi visa pelancong menjadi visa pekerja, kata Erga. Selama ini, aturan tersebut kerap dimanfaatkan oleh pekerja migran Indonesia. Dulu itu mereka masuk ke Malaysia sebagai pelancong. Ketemu dengan pemberi kerja, dia ajukan visa kerja, lalu diubah jadi visa kerja. Itu yang mengakibatkan kita tidak tahu keberadaannya pekerja kita ada di mana. Karena dari awalnya, ketika dia proses pemberangkatannya, tidak melalui P3MI, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, sehingga perwakilan tidak mendata. Kini kesepakatan Indonesia dengan Malaysia sudah ditandatangani. Tinggal kita menunggu SK Dirjen Bina Penempatan Kemnaker RI. Untuk itu, bersabarlah. Sebentar lagi akan keluar penutupan negara Malaysia untuk PMI oleh pemerintah semata-mata untuk memperbaiki sistem perlindungan PMI kita di negara Malaysia. Sambil menunggu negara Malaysia buka, sebaiknya agensi dan masyarakat mendaftarkan diri kursus di BLK atau LPK yang ada, dan yang memiliki sertifikat BNSP. Karena hanya yang punya sertifikat kursus BNSP yang boleh menjadi PMI, sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan PMI Nomor 18 Tahun 2017. Demikian informasi yang kami sampaikan. Tetap perbaharui informasi Anda dengan informasi lowongan pekerjaan. Hanya di channel YouTube Informasi Lowongan Pekerjaan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.